Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Dwi dari kelas 1257 absen 32. Di sini saya akan menerangkan tentang lompat jauh beserta reaction saya untuk melihat video dari lompat jauh tersebut. Di sini saya memakai YouTube dari SEA Games 2018 yaitu ada cabang putri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang lompat jauh. Yang pertama, lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat jauh sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Kemudian jumper atau pelompat biasanya akan mengambil ancang-ancang sejauh 30 meter atau setara dengan 100 kaki dari garis lompat, kemudian mempercepat langkah kakinya sampai kecepatan maksimum sebelum melakukan tolakan dengan satu kaki sedekat mungkin dari tepian garis lompat. Kemudian di sini ada dasar teknik lompat jauh, yaitu mempunyai 4 dasar. Yang pertama ada teknik awalan, yang kedua ada teknik tumpuan, yang ketiga ada teknik melayang, dan yang terakhir ada teknik mendarat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu teknik. Yang pertama yaitu ada teknik awalan. Teknik awalan adalah melakukan ancang-ancang sekitar 20 atau 30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun jambur harus bisa mengendalikan kecepatan lari terutama di 3-5 akhir sebelum garis lompat dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dan kecepatan lari awalan gerak horizontal atau tolakan. Yang kedua, di sini ada teknik tolakan atau teknik loncatan, yaitu tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Ketika melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki ditapakkan dan tungkai diluruskan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Kemudian yang ketiga, ada teknik melayang, yaitu gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan Anda. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh jumper berada dalam posisi layang, yaitu menjaga keseimbangan, berusaha melayang, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Oh ya, kalau di sini terakhir yaitu teknik pendaratan, di mana dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan, condong ke arah depan. Jadi kaki, lengan, kemudian itu condong ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan anggota badan lainnya tidak menyentuh dari pasir lebih belakang daripada kaki. Jadi ketika tanganmu berada di belakang, maka yang dihitung tanganmu. Namun ketika tanganmu berada di depan, maka yang dihitung adalah kaki. Jadi berusaha semaksimal mungkin buat semuanya badan itu condong ke depan. Kemudian ada macam-macam gaya lompat jauh. Itu ada gaya jongkok, kemudian ada gaya berjalan di udara, dan gaya menggantung. Gaya jongkok ini merupakan gaya yang lompat jauh tertua dan mudah dilakukan oleh pemula karena seperti posisi jongkok ketika main di udara. Kemudian gaya berjalan di udara. Nah, biasanya gaya berjalan di udara ini digunakan oleh beberapa atlet. Salah satunya adalah atlet Maria dari SEA Games ini yang meraih medali emas. Nanti saksikan aja videonya. Gaya berjalan di udara ini adalah gaya terpopuler para pelompat jauh profesional karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan gaya lainnya. Teknik ini dilakukan saat kaki tumbuh melakukan tolakan atau loncatan. Ketika tubuh melayang di udara, lakukan gerakan seperti melangkahkan kaki atau seperti Anda sedang berjalan di jalan biasanya. Kemudian yang ketiga ada gaya menggantung, yaitu teknik di mana ketika tubuh melayang, posisi dada digosongkan ke depan, kedua tangan diangkat ke atas dengan kedua kaki ditekuk ke belakang. Hal ini untuk membuat tubuh selama mungkin berada di udara. Kemudian di sini saya akan memulai videonya.
Jadi sebelum melakukan lari, maka akan dilakukan ancang-ancang terlebih dahulu. Kemudian lari secepat mungkin. Saya ulangi lagi, lari secepat mungkin, namun ketika 4 atau 5 langkah terakhir, persiapan untuk melakukan tolakan. Jadi mohon disaksikan. Nah, sikap tolakannya pun melakukan satu kaki saja untuk menolak supaya agar lebih melambung tinggi. Dan di sini bisa disaksikan bahwa ini memakai, saya ulangi. Wah, larinya cepat sekali guys. Melakukan gaya yaitu berjalan di udara. Saya ulangi lagi. Ini adalah salah satu tumpuan. Jangan sampai bisa dilihat gerakan jalannya di udara. Oh, ini ada parinya Cua Merah dari Thailand. Kemudian ini dari Indonesia. Silakan disaksikan. Melakukan persiapan sebelum melakukan lari. Biasanya dia dilakukan ancang-ancang. Kemudian lari secepat mungkin. Melakukan tolakan dan melakukan gerakan saya ulangi lagi. Gaya merupakan gaya posisi dada menggantung lebih ke menggantung. Kemudian posisi ini mendapat posisi terbaik, jauh lebih baik dari Thailand yang pertama tadi. Silakan dilihat lagi. Hampir ya, kalau kita lihat hampir tadi masuk menggunakan teknik gaya berjalan di udara. Nah, posisi Indonesia sendiri diraih oleh ranking pertama, yaitu ada Maria Natalia Londa dengan jarak 6 meter 4,7. Lebih jadi yang lebih itu Indonesia ya guys daripada Thailand. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.